Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Materi selanjutnya yaitu tentang kompetensi personal di bidang akuntansi dan keuangan. Bersama saya Siti Halimah Syahdiah, mata pelajaran etika profesi. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu arti kompetensi personal? Pengertian kompetensi personal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan atau kecakapan seseorang. Jadi, kompetensi personal itu adalah kemampuan seseorang ataupun keahlian seseorang dalam bidang apapun. Misal, kalian punya kemampuan atau keahlian dalam menggambar. Berarti itulah kompetensi yang kalian punya, keahlian menggambar, ataupun bisa dengan keahlian-keahlian yang lain ataupun kemampuan-kemampuan yang lain. Itulah yang disebut dengan kompetensi. Kemudian apa saja sih jenis kompetensi personal? Yang pertama adalah core competencies atau kompetensi utama, yaitu kemampuan internal yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan seorang akuntan, salah satu kompetensi utama yang harus dimilikinya itu adalah pintar berhitung. Bisa dengan profesi-profesi yang lain, dengan kompetensi-kompetensi utama yang lainnya bisa disesuaikan, dan itu sangat menunjang bagi keberhasilan. Yang kedua yaitu threshold competencies, yaitu karakteristik setiap pemegang pekerjaan sehingga bisa melakukan pekerjaan secara efektif. Kita langsung saja ke contoh. Misal, penjual yang baik harus memiliki kemampuan yang memadai tentang produk yang mereka jual. Artinya, si penjual harus tahu dulu kekurangan dan kelebihan dari barang yang akan mereka jual. Kemudian, jenis kompetensi personal yang ketiga adalah different competencies, yaitu karakteristik yang membedakan kinerja individu yang satu dengan yang lainnya. Misal, seseorang punya keahlian dalam mendesain, belum tentu keahlian tersebut bisa dimiliki oleh orang lain, dan itu salah satu yang membedakan diri kita dengan orang lain. Manfaat kompetensi personal yaitu diantaranya, satu, kompetensi itu dapat digunakan untuk memahami kinerja seseorang, untuk berhasil atau tidaknya seseorang dalam bidang tersebut. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu, kompetensi itu gunanya untuk mengukur ataupun menilai seseorang itu apakah kemampuannya itu sesuai yang diharapkan atau tidak. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kompetensi itu sendiri dapat dipelajari dan dikembangkan. Kemudian yang keempat, kemampuan itu ataupun kompetensi itu bisa dilihat dan diakses. Berikut ini ada beberapa kompetensi personal yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama yaitu harus teliti. Seorang akuntan memang dituntut untuk teliti dalam bersikap dan bekerja. Kemudian yang kedua, harus detail. Selain harus bersikap teliti, seorang akuntan juga harus detail dalam melakukan apapun. Baik itu melakukan pencatatan dan pelaporan haruslah detail. Kemudian yang ketiga yaitu harus berpikir logis, artinya dapat diterima oleh logika. Kemudian yang keempat, harus terukur. Logika yang masih bisa diterima dalam akuntansi adalah logika yang terukur, artinya terukur dalam segala hal. Kemudian yang kelima, konsisten. Seorang akuntan yang profesional harus bersikap konsisten, artinya melakukan sesuatunya itu secara tetap dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, bersikap disiplin.
Kemudian yang ketujuh, bersikap jujur, karena jujur di sini adalah merupakan hal terpenting dalam mewujudkan akuntabilitas seseorang. Nah, seorang akuntan wajib nih mempunyai kemampuan professional skills. Kemampuan profesional ataupun professional skills yang pertama yaitu intellectual skill ataupun kemampuan intelektual, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir cerdas dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah interpersonal dan communication skills. Kemampuan ini memungkinkan akuntan profesional itu untuk bekerja dengan pihak luar organisasi. Artinya di sini dituntut komunikasi seseorang, kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Professional skills yang ketiga adalah personal skills, yaitu kemampuan ini terkait dengan perilaku dan sikap dari akuntan profesional itu sendiri. Artinya di sini personal skills itu adalah kemampuan dari diri individual itu sendiri. Misalnya personal skill itu dia mampu memanage dirinya sendiri. Dia seseorang yang punya banyak inisiatif. Kemudian dia itu pintar membagi prioritas. Itulah yang disebut dengan personal skills. Professional skills yang keempat adalah organizational skills, yaitu di mana di sini keahlian di bidang ini telah menjadi bagian yang penting bagi seorang akuntan profesional. Akuntan dituntut untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan berorganisasi, dalam kegiatan yang setidaknya berhubungan dengan lembaga orang lain ataupun dalam menginformasikan sesuatu hal dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengelola kompetensi personal? Karena mengelola kompetensi personal ini merupakan keahlian seseorang untuk mengelola kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya, yaitu diantaranya untuk mengelola kompetensi personal, yaitu satu, menjaga kepribadian, kemudian ada lagi presentasi diri, kemudian yang ketiga dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, yang keempat yaitu dengan pengembangan karir. Dengan keempat poin tadi, insya Allah kemampuan kita ataupun kompetensi kita akan lebih berkembang. Bagaimana dengan materi ini? Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan dan bisa paham dengan materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.